Kinatakanna ya dalam wasana. Uralawana ya dalam malamana sandai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mau berbicara kepada kami melalui firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kinatakanna ya dalam wasana. Nanti Bapak Yono pimpin kita dalam doa untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segala besaran, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tetap Allah dari segala Allah. Bapa, pada pagi hari ini seberapa kami yang ada, seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Walaupun kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun Bapa. Kami percaya Tuhan semua karena pimpinan dan pemeliharaan ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah ya Tuhan menyanyiakan kami. Engkau tetap memperhatikan kami dan mengasihi kami. Amin. Bahkan Kau tetap ya Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami tetap ada dalam naungan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa besar ya Tuhan, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Itulah ya Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan kami sudah kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi ya Tuhan Yesus dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau memberkati setiap kami yang ada ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami mau ya Tuhan menerima berkat yang terindah dalam kehidupan kami, yaitu berkat firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelum kami menerima berkat firman-Mu, kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sucikan hati, pikiran, perasaan hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, dan penuhi hamba-Mu dengan hikmat akal budi yang daripada-Mu ya Bapa. Agar setiap apapun yang disampaikan hamba-Mu, ini adalah kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang boleh ya Tuhan Yesus mencerahkan hidup kami ya Tuhan, boleh menyingkapkan segala kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kebenaran firman yang kami terima pada pagi hari ini, dan kami dapat melakukannya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tutup bungkus rohani dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang berusaha mengganggu dalam kami menerima berkat firman Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Yesus. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Tadi terakhir di dalam pujian, melalui mulut kita katakan kita yakin Tuhan hadir di sini. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau saudara nyanyikan itu yang keluar dari mulut kita itu sungguh-sungguh adalah iman kita, keyakinan kita. Saya yakin, saya percaya saudara sebentar akan pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Saudara akan pulang sebentar dengan kesembuhan dari Tuhan. Saudara pulang sebentar dengan berkat-berkat dari Tuhan. Tergantung saudara, asal yakin benar-benar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Karena kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, sudah kasih dalam Tuhan, Dia mau menjamah kita, Dia mau memberkati kita, bahkan Dia mau menyembuhkan penyakit kita. Tuhan tidak akan biarkan, sudah kasih dalam Tuhan, kita yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, datang beribadah. Saudara, kan Dia lihat kesungguhan kita sakit, Dia akan sembuhkan. Di dalam firman Allah sudah kasih dalam Tuhan. Pada satu saat Tuhan Yesus hadir dalam satu ibadah di dalam hamba Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah ibadah itu, di tengah-tengah hamba itu,
ada seorang bungkuk yang hadir. Orang itu tidak minta untuk disembuhkan, tapi Yesus hampiri dia dan Yesus sembuhkan dia. Pada waktu yang lain, Yesus hadir di dalam Ka'bah Tuhan beribadah. Di tengah-tengah ibadah juga ada seorang yang lumpuh tangan sebelah, stroke. Tidak diminta, Tuhan Yesus datang menyembuhkan dia. Dia pulang dengan kesembuhan. Saudara itu, saudara. Di mana 2-3 orang berhimpun atas namanya, dia ada. Dan pagi hari ini dia ada. Dia memberikan kemenangan buat saudara. Dia memberikan kesembuhan buat saudara. Dia mau menyembuhkan saudara dan saya. Haleluya. Asal kita percaya sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh. Haleluya. Tadi juga kita nyanyikan ada satu pujian yang begitu menyentuh, bagaikan Raja Wali. Terbang tinggi di tengah badai. Sebenarnya sudah kasih lam Tuhan, badai itu bisa menghancurkan sang Raja Wali. Ya, mencampakkan dia ke bumi, hancur. Tetapi Raja Wali itu justru menggunakan badai itu. Dia hanya kembangkan sayapnya dan badai itu mengangkat dia. Haleluya. Sudah kasih lam Tuhan. Ya. Badai itu bisa menghancurkan sang Raja Wali. Tetapi sang Raja Wali hanya kembangkan sayapnya dan badai itu mengangkat dia tinggi. Sudah kasihlah Tuhan melampaui badai itu. Dan Raja Wali itu dapat menikmati apa yang terjadi di bawah kehancuran yang dihancurkan oleh badai itu. Mari sudah kasihlah Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, badai kesulitan yang sedang menerpa kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, terlebih bangsa kita ini, sudah kasihlah Tuhan. Jangan itu membuat saudara jadi lemah. Tapi gunakan semua masalah demi masalah yang kita hadapi. Covid yang kita hadapi, itu membawa kita terbang tinggi. Haleluya. Mengatasi masalah. Dan firman Allah, engkau akan melihat, engkau akan menonton saja. 1000 boleh jatuh sebelah kiri, 10.000 sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, di dalam apapun masalah, tekanan, penyakit yang datang, jangan jadi lemah. Kembangkan sayap Roh Kudus. Sudah kasih dalam Tuhan, dan engkau akan terbang tinggi semakin dekat dengan Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, engkau akan menikmati semua masalah itu, melihat, dan itu tidak terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan itu katakan, tulah tidak akan datang di dalam rumahmu. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kutuk tidak akan datang, asal kita percaya sungguh-sungguh pada Dia. Haleluya. Firman Allah pagi hari ini sudah kasih dalam Tuhan, ada hubungan dengan itu. Soal percaya kita. Kita ajak saudara buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 39. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39. Kalau sudah dapat, saudara, mari kita berdiri. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara, dan saudara simak baik-baik firman Tuhan ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila mereka mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Silakan. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya, yang tidak mengundurkan diri, tidak jadi lemah. Sudah kasih dalam Tuhan, dan firman Tuhan katakan kita akan beroleh hidup.
Di dunia ini, dalam hidup ini kita beroleh hidup kebahagiaan. Terlebih di sana, di dalam kekekalan, di balik kematian, hidup kekal menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca ayat ini, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin kalau saya tanya sama saudara, apa saudara percaya Tuhan Yesus? Oh pasti saudara. Semua kita angkat tangan. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, jangan sekali-kali melepaskan kepercayaan. Jangan sekali-kali kita lepaskan percaya kita kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi dalam hidup, masalah, situasi yang begitu menekan, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, jangan melepaskan. Kita pasti percaya. Saya hamba Tuhan, percaya. Saya percaya. Saya. Tapi ada kalanya, sudah kasih dalam Tuhan, saya sadari ada kalanya saya melepaskan percaya. Nanti saya jelaskan bagaimana, kenapa kita bisa melepaskan percaya. Tetapi firman Allah berkata, sekali lagi, jangan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, tekanan-tekanan yang begitu menekan kita, firman Allah anjurkan, jangan lepaskan percaya. Karena besar upah menanti saudara tatkala kita tidak melepaskan percaya. Sekalipun masalah, penyakit apapun, jangan lepaskan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak pernah melepaskan percaya kita, maka ayat 36 itu dikatakan, kita akan alami semua janji-janji Allah. Ayat 36 katakan, setelah kita melakukan semua kehendak Allah, maka semua janji Allah akan kita alami jadi bagian kita. Mungkin saudara dalam hati, tapi kenyataannya saya masih tetap percaya. Mana tidak? Saya terpuruk, saya sakit, udah berdoa, bukan sembuh, tambah penyakit yang lain masuk. Saudara, kita masih percaya, tetapi saya katakan tadi, sering kita melepaskan percaya kita. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya, ya, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Kita bisa melakukan firman Allah hanya satu, kalau kita percaya. Kalau percaya kita goyah, kita tidak akan melakukan firman Allah. Ya, umpama saja, Roh melalui Roh Kudus Tuhan bicara kepada kita, ampunilah. Tak kala ada orang sudah kasih dalam Tuhan, gosipin kita, ya, tidak senang dengan kita, ya, cerita yang tidak kita, apa yang terjadi saudara? Kita merasa, wah, marah. Firman Allah ada. Ingat, sudah kasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia tidak kemana-mana. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun engkau susah, engkau senang, engkau gembira, tetap Roh Kudus itu ada di sana. Dan kalau Roh Allah ada di dalam kita, dia tidak tinggal diam. Tujuannya apa Tuhan kasih Roh Kudus di dalam kita? Firman Allah katakan, sudah kasih dalam Tuhan, Roh itu mengingatkan kita kepada semua firman yang Tuhan Yesus katakan. Jadi tak kala kita sudah kasih dalam Tuhan mau marah seperti saya suka marah, Roh Kudus itu, jangan marah, itu dosa bro, kamu pendeta. Nah, itu kan tergantung saya saudara. Saya mau taati atau tidak?
Saya lebih percaya dengan pikiran saya yang menekan kata-kata orang atau tidak. Saya lebih percaya dengan roh. Sudah kasih Tuhan. Ya. Tatkala saya tidak marah, sudah kasih berarti saya taat sama. Saya melakukan kehendak Allah. Coba saudara renungkan dalam kehidupan. Banyak hal sudah kasih. Nah, tatkala sudah kasih Tuhan, saya melakukan kehendak Allah walaupun banyak tekanan, walaupun banyak sindiran, walaupun banyak masalah, penyakit apapun boleh datang. Tapi saya tidak pernah lepaskan percaya saya. Saya tetap melakukan kehendak Allah, firman Allah. Saudara kasih Tuhan, firman Allah katakan semua janji Allah yang ada di dalam firman akan menjadi bagian saya, bagian saudara. Kembali lagi saudara, saya katakan tergantung pribadi kita. Bukan tergantung siapa-siapa, bukan tergantung istri saya, bukan tergantung suami saya, bukan tergantung anak-anak saya. Pribadi saya. Bila kita percaya kepada Tuhan, itu kita dengan Tuhan. Sudah kasih. Engkau tidak bisa membantu percaya, engkau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan lalu anak diselamatkan, istri suami diselamatkan. Kalau saya sungguh-sungguh, istri tidak sungguh-sungguh, saya yang masuk surga. Istri sungguh-sungguh, saya tidak sungguh-sungguh, istri yang masuk surga, saya masuk neraka. Jadi kembali tergantung pada kita. Mari sudah kasih dalam Tuhan, tanamkan di dalam kehidupan kita. Mari saya mau jelaskan sudah kasih dalam Tuhan, ya, tentang melepaskan percaya. Sudah kasih dalam Tuhan, ya. Firman Allah berkata, sudah kasih dalam Tuhan, ya. Di dalam Ibrani tadi 10 ayat 35, jangan kita lepaskan percaya kita. Kalau di dalam Yosua pasal 1 dari ayat 6 sampai dengan 9, di sana dikatakan Tuhan, tatkala Tuhan mau memakai Yosua, Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Dari ayat 6 sampai ayat 9, kata-kata Tuhan sama. Sekali lagi aku berkata kepadamu, teguhkanlah hatimu, jangan goyah. Pasti engkau akan berhasil dan beruntung. Sama dengan Ibrani pasal 10. Jangan lepaskan percaya, jangan goyah, jangan jadi lemah. Apapun masalah yang kau hadapi, percaya saja kepada Tuhan. Jangan lepaskan percayamu, tetap kokoh, tetap teguh, jangan jadi lemah. Kalau itu kita lakukan, sudah kasih lampu, engkau akan berhasil. Dan di tengah-tengah dunia semua kita hidup saat ini, kita akan berhasil menikmati janji-janji. Terlebih tatkala kita dipanggil Tuhan di dalam kekekalan sorga menanti saudara dan saya, kita berhasil dan haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Oleh sebab itu mari saudara kasih, kita mau sungguh dalam Tuhan. Kenapa sampai Tuhan firman Allah mengingatkan, ya, supaya jangan kita lepaskan percaya kita. Karena Tuhan tahu sudah kasih. Pas saudara baca dalam Yesaya pasal 60 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, bumi ini, bangsa-bangsa dan bumi ini sudah ditutupi dengan kegelapan dosa. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-5 dan seterusnya, sudah kasih lama Tuhan. Di sana dikatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Sudah kasih lama. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak, kalau umpama Bro Edi, ya, nekan saya, itu berarti kan kalau saya sudah kasih lampu Tuhan lebih mementingkan diri, pasti saja yang jalan Edi. Saya akan ngomong sama seorang, ada orang lain soal Bro Edi. Sudah kasih. Nah ini keadaan manusia, sudah kasih lampu. Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan orang tua, tidak ada lagi kasih. Sudah kasih dalam Tuhan. Itu keadaan manusia. Nah, mengingat semuanya ini, Yesaya 60 katakan bahwa dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan dan manusia akhir zaman seperti kita hidup ini, saudara-saudara lihat aja keadaan manusia di sekitar kita. Bagaimana?
semuanya termasuk hamba Tuhan lebih mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena sebab-sebab itu sudah kasih dalam Tuhan, gampang sekali kita melepaskan percaya kita. Kita sih tetap percaya, sudah. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi tak kalah semi yang mungkin datang saya omongin saya tidak. Saya balas. Tak kalah saya balas, saya sudah lepaskan percaya saya. Kalau saya tidak lepaskan, saya doain dia, saya ampuni dia. Coba renungkan. Berapa banyak kali kita melepaskan percaya. Tak kalah pikiran kita, tindakan kita keluar dari firman, sudah kasih itu kita sudah lepaskan. Oh, karena supaya usaha berhasil, saudara kita curang sedikit. Nah, saudara, pada saudara percaya masih percaya dengan Tuhan, tapi tak kalau mau berbuat curang, engkau sudah lepaskan percaya. Ini sudah. Dan akibatnya, padahal firman Tuhan katakan, kalau kita tidak melepaskan percaya kita, upahmu besar menanti. Janji-janji Allah menanti saudara. Mari sudah kasih dalam. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti saudara ayat-ayat ini yang saya sudah sampaikan, kalau mau dibuka nanti sudah kasih Tuhan. Kalau lama jadi saudara catat aja, nanti baca di rumah. Benar nggak kalau ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah sampaikan? Haleluya, sudah kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari sudah kasih. Ya. Kita mau sungguh-sungguh melihat situasi keadaan sekarang. Banyak hal yang dapat membuat saudara dan saya, siapapun kita, bisa melepaskan percaya. Termasuk pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Kalau setelah saya marah, itu saya lepaskan percaya saya. Saya masih percaya sama Tuhan. Nanti selesai marah, Tuhan ampuni saya. Tapi akibat apa yang saya sudah saya lepaskan percaya kita, ada akibatnya. Karena janji Tuhan, kalau kita tidak melepaskan percaya kita, upahmu besar. Saya akan berikan beberapa contoh di dalam firman Allah, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Mari sudah kasih dalam. Ada ayat firman Tuhan kita semua lihat. Ya. Lukas pasal 6 ayat 46. Dan saudara baca itu. Firman Allah berkata begini. Kenapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan? Siapa yang manggil Tuhan? Tuhan. Saya pendeta. Kita semua kata malam Tuhan. Ayat itu berkata, mengapa kamu manggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang aku katakan? Tidak melakukan firman, tidak melakukan kata apa gunanya? Ayat firman Tuhan kalau saudara baca terjemahan lain, apa gunanya? Kita memanggil dia Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak taati, tidak lakukan firman, sia-sia. Yesaya pasal 1. Saudara baca dari ayat permulaan sampai ayat 10 saja. Di sana katakan, karena kita datang kepada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Maka kita lepaskan percaya kita tidak namanya tidak sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, sekalipun engkau berdoa angkat tangan, aku tidak peduli, aku tidak mau dengar. Jadi mari sudah di sini. Apa gunanya? Kita memanggil dia Tuhan. Jadi Tuhan mau katakan, lakukanlah. Jangan lepaskan percaya. Sudah bisa. Apapun yang kau hadapi, jangan lepaskan percaya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari. Tatkala kita bersungut-sungut, ngomel, ini kita sudah lepaskan percaya kita.
Oleh sebab itu, apapun yang kita alami, jangan kita ngomong. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam segala hal. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita dipanggil untuk bersyukur, untuk bersukacita. Jadi walaupun orang ngomong apa, fitnah apa, saudara, puji Tuhan. Serahkan saja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini urusan Tuhan. Saya bebas. Sudah kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berikan beberapa contoh dalam firman Allah. Sudah kasih dalam Tuhan soal mereka yang melepaskan percaya mereka. Coba Stefanus tolong baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-2. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ini cerita waktu kelaparan terjadi di Samaria, sudah kasih lampu Tuhan. Ya sampai tai burung saja mahal, sampai ada orang sembelih anaknya untuk makan sama-sama. Nanti besok anaknya tetangga lagi begitu. Jadi kelaparan begitu merajalela. Tapi tak kala Elisa datang, dia sampaikan firman Tuhan, besok akan terjadi kelimpahan. Tuhan, firman Tuhan katakan. Dia bernubuat. Ini panglima raja ini orang Israel, umat Tuhan. Dia percaya kepada Allah, dia percaya soal nubuat. Tetapi karena situasi, dia melihat keadaan yang begitu menegangkan. Tak kala firman Tuhan katakan besok ada kelimpahan, pikiran melihat dia melihat yang terjadi, dia berkata, mana mungkin, sekalipun Allah bisa tingkap-tingkap langit adakan itu tidak akan terjadi. Saudara lihat, saudara, ya umat Tuhan. Tetapi karena situasi yang begitu menekan, membuat dia tidak percaya kepada firman. Saat itu dia lepaskan percayanya, dan saudara tahu akibatnya. Benar-benar besok terjadi kelimpahan. Musuh yang mengelilingi Samaria itu dihalau oleh Tuhan, dan mereka tinggalkan, mereka punya nafsu makanan semua di luar. Dan tak kala sudah kasih lampu Tuhan, masyarakat tahu yang terjadi, mereka lari keluar dari pintu gerbang. Sedangkan si panglima ada di pintu gerbang situ, diinjek-injek. Dia melihat kelimpahan, tapi dia tidak menikmati kelimpahan. Kenapa? Melepaskan percaya. Jangan kita berpikir seperti saya sudah marah, ada akibat. Kalau kita melepaskan percaya, ya. 2 Saul sudah kasih dalam Tuhan. Samuel berkata kepada Saul, Saul, nanti kalau saudara mau lihat itu, nanti saudara baca di rumah, sudah kasih dalam Tuhan soal Saul di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Baca aja dari 1 dan sampai selesai. Itu ceritanya Saul sudah di mana Samuel mau pergi. Samuel berkata sama Saul, Saul, nanti engkau sebentar akan mempersembahkan korban, tapi tunggu saja. Saya akan mempersembahkan. Kamu tunggu saya. Sudah kasih lampu Tuhan. Tatkala Samuel datang, Saul sudah persembahkan. Kenapa saudara kasih lampu Tuhan? Padahal Saul jadi raja diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah. Jadi dia percaya kepada Allah. Samuel tanya, kenapa Saul?
Saya sudah katakan nanti saya yang bersama, kenapa kamu yang lakukan? Saul ngomong, apakah saudara baca sana? Saya melihat tentara-tentara dari luar datang. Karena ketakutan sudah kasih dalam Tuhan, dia berpikir dengan mempersembahkan korban. Sudah kasih dalam Tuhan, maka tentara itu. Karena situasi membuat Saul melepaskan percaya. Sudah kasih dalam Tuhan, sekalipun dia minta maaf sama Samuel, sudah kasih dalam Tuhan, Samuel bilang, perbuatanmu ini bodoh, Saul. Dengan perbuatanmu ini, Allah telah memilih seseorang untuk menggantikan engkau. Dia kehilangan raja, kedudukannya. Bukan cuma kedudukannya, hilang segala. Cuma melepaskan percaya sebentar. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Karena situasi, ketakutan melanda hidupnya, sudah kasih dalam seringkali. Karena ketakutan, sudah penyakit, kita lupa dengan Tuhan. Kita lebih percaya dengan penyakit kita. Bukan kita semakin dengan penyakit membuat kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dengan COVID ini membuat kita mengandalkan Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan ini, kita jadi lemah, melepaskan percaya kita. Ada akibatnya. Haleluya. Inara lawasana, inara lawasana. Terima kasih, terima kasih. Sudah kasih dalam Tuhan. Ada lagi soal, kalau saya baca di dalam 1 Samuel pasal 13. Ini ada seorang nabi, cuma namanya nggak disebut, cuma dengan Nabi Anu. Sudah kasih dalam Tuhan, dia dipakai Tuhan. Tuhan utus, lalu sudah kasih dia masuk di satu kota, sudah kasih dalam Tuhan, di sana ada penyembahan berhala. Sudah kasih dalam Tuhan, nabi ini puding, itu tempat penyembahan hancur. Raja datang, raja rupanya enggak senang, rajanya marah. Dia tunjuk tangannya, mau suruh tangkap dia. Tangannya baru begini, nggak bisa turun-turun. Lalu dia minta nabi itu berdoa. Nabinya berdoa, bisa turun lagi. Sudah kasih dalam Tuhan, tapi ada pesan Tuhan kepada nabi ini. Tuhan katakan, kalau engkau pergi, jangan mampir-mampir. Orang mau ajak mampir kepadamu, jangan mau. Teruskan perjalanan. Di mana engkau sudah lewati, jangan kembali di tempat itu lagi. Teruskan saja. Ya. Dan tatkala raja itu sudah turun, tangannya sudah bisa ini, raja bilang, ayo ke istana. Saya kasih apa yang kau minta, saya kasih. Nabi ini bilang, oh enggak. Maaf. Dia teruskan perjalanan. Tatkala di dalam perjalanan, saudara, ada seorang nabi menghampiri dia. Nabi ini berkata, kalau sudah baca ya, nanti baca bagus. Ya sudah. Tuhan berkata sama saya, supaya engkau mampir. Ini nabi ini sudah kasih, karena dibilang Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ini nabi begitu percaya. Langsung dia mampir. Makan. Tapi tatkala dia pulang, sudah kasih dalam Tuhan, singa hantam dia, makan dia. Padahal Tuhan bilang, jangan sekali-kali. Sudah kasih, hati-hati. Sudah kasih, jangan sekarang. Tadi malam ada yang bertanya sama saya, wah kenapa sih di dalam COVID ini sampai hamba-hamba Tuhan itu sering hantam? Ya sudah kasih, maksudnya pakai firman Allah, Itu saya suka katakan, saudara, bacalah firman Tuhan. Sehingga kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai dengan Alkitab, jangan percaya. Terima kasih. Ya, pegang firman Tuhan apa yang saudara. Karena itu dia melepaskan percaya. Cuma karena dengar kata-kata, dia begitu percaya, dia mampir. Tapi tatkala dia pulang, singa hadang dia. Haleluya, sudah kasih dalam Tuhan itu pun karena situasi membuat kita gampang melepaskan percaya. Kata-kata orang kita gampang begitu melepaskan percaya.
Padahal kita tahu itu tidak sesuai firman Allah. Sudah berkata begini, sudah kasih, tapi kita langgar. Nah, itu namanya kita melepaskan percaya kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ya, ayat 1 sampai 4, 1 sampai selesainya, sudah kasih dalam ini soal Elia. Elia kan sama-sama kita tahu dia dipakai Tuhan luar biasa. Sudah kasih dalam ya. Ya lawan 350 Nabi Baal. Sudah kasih dalam Tuhan. Elia berdoa, api turun dari langit membakar. Elia berdoa, hujan tidak pernah turun sekian tahun. Nanti dia berdoa baru hujan. Luar biasa kan? Tapi Elia sebesar itu dipakai Tuhan. Dia pernah melepaskan percayanya di dalam 1 Raja-Raja 19 ini. Kalau saudara baca dulu, sudah kasih dalam Tuhan. Kenapa? Tatkala Isabel sudah kasih dalam Tuhan mendengar apa yang dia lakukan Elia, lalu Isabel berkata begini kepada pembantunya, sampaikan sama Elia, apa yang dia lakukan kepada nabi-nabi itu saya akan lakukan sama dia. Ini seorang wanita. Elia menghadapi 350 Nabi Baal, dia menang. Kata-kata dari seorang wanita namanya Isabel sudah kasih dalam Tuhan membuat Elia ketakutan. Dia pergi, dia menghindar. Lalu dia berdoa, Tuhan ambil nyawaku. Cuma karena kata-kata dari Isabel, dia lepaskan percayanya. Mana itu kuasanya? Hati-hati saudara. Ini Nabi Elia. Tuhan tegur dia. Sudah kasih. Jangan saya mau tekankan, seorang Nabi saja bisa melepaskan percaya. Hati-hati saudara. Apalagi selalu saya katakan, ingat, dunia ini di dalam tangan si jahat. Si jahat si iblis dapat memakai apa saja di dunia ini untuk melemahkan kita, membuat kita melepaskan percaya kita. Tapi kembali tergantung saudara. Apa saudara mau jadi lemah melepaskan percaya atau tidak? Sudah kasih dalam Tuhan. Karena jam lari terus sudah kasih dalam Tuhan. Saya kembali, masih banyak contoh-contoh dalam firman Allah mereka yang melepaskan percaya. Ya, satu contoh di dalam firman Allah perjanjian baru saja sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Kita kenalkan Petrus. Petrus hebat. Menurut kamu siapa aku ini? Petrus jawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Bukan katakan, atas batu ini aku akan mendirikan jemaat. Hebat. Kalau Petrus sedang dengan teman-teman naik perahu cari ikan, tiba-tiba Yesus ada di darat. Yohanes bilang, itu guru. Petrus langsung terjun renang untuk mendapatkan Yesus. Tapi kenapa Petrus pernah menyangkal Tuhan? Dia melepaskan percayanya. Sungguh saya tidak kenal dia. Sampai 3 kali lagi. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu Yesus ditangkap di tempatnya Kayafas. Petrus ikut dari jauh dan dia melihat bagaimana Yesus disiksa, dihina, dipakai mahkota duri. Kalau orang katakan ini juga muridnya Yesus, Petrus bilang enggak, bukan, tidak. Coba sudah, dia melepaskan percaya karena dia pengaruh, dia melihat gurunya dianiaya, takut menderita, dia lepaskan percaya. Tapi untung Tuhan ampuni dia. Dia minta ampun sama Tuhan. Saat ketiga kali dia menyangkal, saudara-saudara, dia terus keluar dari rumah. Dia bertobat. Jadi hati-hati. Coba renungkan dalam hidup ini. Jadi jangan kita mengeluh, saudara. Kita salahkan Tuhan. Mana janji Tuhan? Engkau tidak tahu, kita sering melepaskan percaya. Itulah yang menghalangi doa-doa kita. Itulah yang menghalangi janji Tuhan untuk kita.
Itulah yang menghalangi kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Karena sering kita melepaskan percaya. Pak renungkan mulai hari ini, besok saudara. Kau melepaskan percaya. Kalau tadi soal mereka yang melepaskan percaya, sekarang kita melihat orang-orang yang tidak melepaskan percaya. Nuh, Tuhan datang kepada Nuh, buatlah bahtera. Bukan cuma disuruh buat begitu, Tuhan tentukan. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Dari kayu ini, kayu Ofir. Dan Nuh buat, Tuhan katakan akan ada air bah. Saudara, Nuh buat di atas gunung, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Menurut Nuh, ini apa? Kalau menurut orang yang melihat sudah kasih dalam Tuhan, ini apa-apaan? Bahkan firman Allah katakan tatkala Nuh sudah membuat bahtera, orang-orang yang melihatnya mengejek dia, mengejek anak-anaknya, mengejek istrinya. Apa-apaan? Ini kan sudah kasih dalam Tuhan. Coba, ya, begitu mempengaruhi. Tapi sudah kasih dalam Tuhan, walaupun ejekan, tekanan demi tekanan datang sama Nuh tetap buat bahtera itu. Dia tidak melepaskan percayanya. Dan akhirnya semua orang binasa. Nuh dan keluarga selamat karena tidak melepaskan percaya. Sudah lihat, sudah kasih. Sadrak, Mesak dan Abednego, Nebukadnezar, sembah ini patut. Kalau tidak, dapur api menyala. Itu jelas-jelas di depan mata. Sudah kasih. Ya. Kalau engkau tidak sembah, masuk dalam. Apa mereka tidak punya pikiran? Punya pikiran. Aduh, kalau kita begitu sudah, daripada masuk dapur api di kita mati, ya udah sembah aja. Kan Tuhan tahu saya itu cuma karena terpaksa menyembah saja. Tapi mereka tidak mau lepaskan. Mereka katakan, Nebukadnezar aja. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak mau menyembah. Dan saudara tahu, memang mereka masuk dapur api dan terjadi mujizat. Mereka dilepaskan Tuhan. Sudah kasih dalam. Ya, mereka dilepaskan. Kedudukan mereka diangkat lebih tinggi lagi. Itu sudah kasih dalam. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak melepaskan. Masih banyak sudah kasih dalam Tuhan. Ya, soal tidak melepaskan percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari saya mau ajak saudara kasih dalam Tuhan, ya. Mari kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau di perjanjian baru Paulus, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya 21, sudah kasih dalam Tuhan. Saudara nanti baca di rumah Kisah Rasul 21 ayat 11 sampai terusnya. Di sana diceritakan sudah kasih dalam Tuhan bagaimana Paulus sedang dengan orang-orang lain, tiba-tiba seorang nabi namanya Agabus datang. Nabi Agabus ambil ikat pinggangnya Paulus, lalu dia berkata begini, yang punya ikat pinggang ini akan mati, dirajam di kota Roma. Lalu orang-orang yang bersekitar Paulus mencegah Paulus. Sudah Paulus, jangan pergi, jangan. Karena Paulus tidak mau, dia mau pergi. Jangan. Tapi Paulus walaupun sudah tahu begitu, sudah kasih dalam Tuhan, dia berkata, dia tidak mau lepaskan percayanya. Dia berkata, sekalipun aku harus mati di sana, saya tetap akan berusaha memberitakan firman. Sudah kasih dalam Tuhan, Paulus tidak melepaskan. Haleluya. Dan mari sudah kasih dalam Tuhan, kita yang ingin menikmati semua janji-janji Allah, sudah kasih dalam Tuhan, mari jangan kita lepaskan percaya. Ya, haleluya. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik. Markus pasal 9 ayat 23 katakan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetaplah percaya, peganglah percaya. Apapun yang kau hadapi,
Peganglah percaya. Jangan lepaskan percaya. Maka kamu akan alami semua janji-janji Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Sudah panjang, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi biar melalui firman Tuhan ini mau menyadarkan kita. Apapun yang kita hadapi, jangan lepaskan percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Haleluya. Kinatakanna ya dalam wasana inara wasana. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sudah kasih dalam Tuhan. Saya undang juga jemaat Tuhan. Diri kita akan masuk dalam masa ini. Haleluya. Kinara wasana. Saya undang Bro Edi dengan Om Teksyu maju ke depan. Kinatakanna ya dalam wasana. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kasih dalam Tuhan. Amin. Tuhan itu begitu baik dan sangat baik. Inara wasana inara malamades. Kinatakanna ya dalam wasana. Raja segala raja. Amin. Yesus. Inara malamades. Yesus. Haleluya. Amin. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Dia tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Oh, ya lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih salib. Dia memilih kayu yang kasar dan batu yang tajam. Dia tinggalkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, memilih salib. Nanti Ibu Rolin berdoa buat firman Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Dia tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Untuk kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus.
Kau rela memilih disalib. Kau rela memikul kayu salib. Kau lebih memilih cawan kematian agar supaya kami diselamatkan, Tuhan. Karena Kau tahu kami ada di dalam hukum dosa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau merelakan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib agar supaya kami selamat dan hidup kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang penuh dengan kesukaan, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sekalipun kami harus melalui badai kehidupan di dalam dunia ini, tetapi Kau tetap Allah kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus, anaknya saja Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur betapa kami berharganya di mata Engkau, Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu Kau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu menyadarkan kami, benar-benar kami menghargai akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan tidak melepaskan akan kepercayaan kami, Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus badai datang menerpa akan kehidupan kami, walaupun tawaran dunia ini begitu gencar, Tuhan Yesus menawarkan akan kemuliaan yang dari dunia ini, Tuhan Yesus, tetapi Tuhan, kemuliaan yang daripada-Mu tidak dapat menandinginya, Tuhan Yesus. Orang yang mempermainkan Tuhan Yesus akan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan ada satu saat di mana mereka juga akan menyadarinya dan bertobat. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, sidang jemaat yang ada di tempat ini menjadi sidang yang kuat, sidang yang benar-benar Tuhan Yesus berharap kepada Tuhan, sidang yang benar-benar mau menjauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus. Mari Bapa di dalam surga, Engkau layakkan kami untuk menerima akan perkara ini, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus, ini mengandung satu kekuatan dan kuasa untuk benar-benar dapat mengubahkan kehidupan kami, untuk kepercayaan kami, iman kami tetap kuat di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Engkau sucikan dengan darah-Mu yang kudus, agar supaya Tuhan pelayanan mereka boleh menjadi saluran berkat. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani di dalam kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, pengurapan yang daripada Allah benar-benar Tuhan boleh nyata di dalam kehidupannya setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Raja segala. Turunkan
ya dalam sana. Kita angkat daging Tuhan, saudara. Kinatakan ya dalam sana. Kalau kita lihat daging Tuhan bisa hancur begini, ini menandakan Dia sangat mengasihi kita semua. Tuhan menempatkan dirinya, menggantikan tempat saudara dan saya. Dia menerima semua upah dosa kita semua. Inatakanaya dalam sana. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 32, anaknya saja Dia berikan. Bapa berikan buat saudara dan saya. Apalagi yang lain yang engkau butuhkan, saudara. Engkau butuh kesembuhan, engkau butuh berkat. Itu tidak ada harga di hadapan Tuhan. Anaknya paling berharga Dia kasih. Apalagi yang lain, Dia Allah sediakan buat saudara dan saya. Satu hal, hargailah pengorbanan Yesus. Hargailah darah dan daging Tuhan. Kinatakan ya adalah wasana, ina adalah malamana sana. Kinatakan ya adalah wasana, ina adalah malamana sana. Kinatakan umahana ya adalah wasana. Terima kasih Tuhan. Saudara dengar firman Allah, lalu kita akan makan bersama. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini darah Yesus, saudara. Darah yang menyucikan semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa saudara dan saya. Amin. Tidak ada satu dosa apapun yang tidak dapat disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Tatkala kita minum darah dan daging, makan daging Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kita. Itulah imun dari sorga. Imun dari Tuhan menjadi bagian saudara dan saya. Innal wasana. Darah Yesus menyucikan setiap dosa-dosa kita. Darah Yesus menyucikan setiap organ-organ tubuh kita. Sehingga semua organ-organ tubuh kita semakin sempurna berfungsi sesuai Tuhan menciptakannya. Di dalam nama Yesus. Saudara dengar firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Kami percaya dengan darah dan daging Tuhan yang menyatu dengan kehidupan kami, itu akan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Darah dan daging Tuhan menyatu dengan darah daging kami, itulah yang membuat kesehatan, kesembuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Inna adalah wasila. Dalam nama setiamu yang ku alami dalam hidupku, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin.
syukur bagimu. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada pagi hari ini dalam kabar Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah menjaga setiap kami. Terlebih pagi hari ini kami bersatu dengan Tuhan. Makan darah dan daging Tuhan. Haleluya. Dan daging dan darah Tuhan sudah menyatu dengan daging darah kami. Kami percaya itulah imun dari sorga, menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Di dalam nama Yesus tidak ada satu virus apapun yang dapat menjamah kami. Dalam nama Yesus, kinatakan ya adalah wasiku mana ya adalah wasana, inaralah wasana, inaralah malamana sana. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya ini Tuhan. Biar melalui hal ini boleh menyadarkan kami Tuhan, supaya kami umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak begitu gampang melepaskan percaya kami kepada-Mu Bapa. Ampuni kami. Kami percaya Roh Kudus dan firman yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kami, itulah juga kuasa yang dapat membuat kami tidak tergoyahkan di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kesulitan apapun, dalam menghadapi penyakit apapun. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak akan melepaskan percaya kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kinatakan ya adalah wasikana ya adalah wasana. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami, jauh maupun dekat. Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu berapapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, sadarkan kami, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami, melalui cara berpikir kami, perasaan kami, keinginan-keinginan kami, sikap tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Sehingga masyarakat Jamlang dan sekitarnya boleh mendapatkan dan melihat Kristus dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan kami, nama Tuhan dilakukan. Melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya seberapa banyak kami yang ada, kami akan pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Kami pulang dengan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kinatakan ya adalah wasana, inaralah wasana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, diberkati, bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin.